Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cisat, selamat datang di podcast VOC Voice of Cisat edisi Ramadan. Kenalin, nama saya Naswa Yuna. Dan saya Sanjivia Ramasita, senang banget bisa nemenin teman-teman di episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi semoga tetap guna ya. Dan seperti biasa, kita nggak sendirian. Kita udah kedatangan narasumber spesial yang pastinya Sobat Cisat udah nggak asing lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cisat semua. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget, semoga Sobat Cisat di rumah pun demikian. Pokoknya hari ini Bapak senang banget bisa bergabung di podcast kita. Alhamdulillah senang dengarnya ya Bapak, semoga sehat terus. Amin ya Allah. Pak, kalau di bulan Ramadan biasanya aktivitas Bapak lebih padat atau lebih santai dibandingkan hari biasanya? Oke, untuk Ramadan tahun ini sepertinya cukup padat ya Kak. Kenapa cukup padat? Karena di sekolah kita kan kegiatan banyak banget tuh. Ya. Tambah kegiatan sendiri juga, sehingga bicara waktu pasti padat banget. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk kegiatan kita. Begitu Kak. Nah, justru itu pada tantangannya ya Bapak ya. Pasti. Gimana caranya tetap bisa ngatur waktu Bapak? Untuk waktu sebenarnya kalau Bapak sendiri dan Bapak Ibu guru ya, kami biasanya membuat jadwal sederhana gitu, terus melakukan aktivitas kegiatan yang kiranya memberikan manfaat gitu loh Kak. Kalau yang kurang manfaat itu kita biasanya nggak lakuin kayak gitu sih di bulan Ramadan. Ya. Kalau lagi sibuk-sibuknya biasanya Bapak punya cara sendiri nggak buat tetap fokus ibadah? Kalau untuk fokus ibadah memang Bapak punya cara nih untuk Sobat Cisat semua yang ada di rumah. Biasanya kita kayak apa ya, berkumpul dengan teman-teman yang membuat kita tuh kayak lebih semangat dalam ibadah dan beramal Kak. Itu aja sih paling kayak gitu. Terima kasih ya Bapak atas sarannya. Sama-sama Dari Kak. obrolan tadi aja kelihatan ya, di bulan puasa ini memang tantangan banyak soal ngatur waktu dan kebiasaan. Makanya kita akan masuk ke topik utama hari ini adalah belajar mengatur diri di bulan suci Ramadan. Pak Zang, kalau semisalnya nih ya, ngomongin tentang kalangan remaja, menurut Bapak, tantangan apa yang paling sering muncul untuk kita? Aduh, pas banget nih untuk kalangan Gen Z kali kayak Gen Z dan anak-anak milenial gitu, pokoknya anak-anak zaman now gitu ya. Yang pasti relate banget sih, kayak misalkan banyak begadang gitu ya. Iya, Terus kenapa sih banyak begadang? Karena kan mungkin ya malamnya kita tarawih, jadi kayak waktu tidurnya kurang gitu kan, sehingga apa aktivitas esok harinya apa ya gitu kayak kurang maksimal, kemudian banyak tidurnya dibanding banyak aktivitasnya guys, kayak gitu sih. Wah, itu relate banget sih. Kayaknya banyak dari kita yang masih kebawa kebiasaan sebelum puasa. Berarti puasa itu bukan cuma soal lapar dan haus ya Pak? Betul. Karena memang untuk Sobat Cisat semua di rumah ya, bahwasanya bicara puasa karena bukan menahan lapar dan haus aja, melainkan di situ kita harus apa? Belajar mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, mengontrol agar diri kita itu tidak jatuh pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih kayak ya memaksimalkan waktu agar waktu itu bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Kayak gitu sih Kak. Oh, iya. Iya, ternyata puasa tuh bukan buat tahan lapar atau haus doang, ternyata harus buat ngatur hidup kita juga ya Pak ya? Betul banget Kak, karena segala sesuatu kalau kita turuti di bulan Ramadan itu akan berdampak kurang baik ya. Maka kita harus memilah-milih nih, kira-kira baik atau enggak baik kita lakuin, kalau enggak baik ya kita tinggalkan. Paling gitu sih Kak untuk Sobat Cisat di rumah. Kalau pola hidupnya nggak berubah, efek ke ibadahnya juga kerasa nggak Pak? Banget sih, karena tadi bicara apa Kak? Kayak tentang bergadang gitu, misalnya kan banyak tuh sih kayak Gen Z yang lebih kebanyakan main HP, terus bergadang, kayak gitu Ya nggak untuk ya? Sobat Cisat di rumah, bahwa kalau memang kebanyakan main HP ya, atau kebanyakan melakukan sesuatu yang kayak kurang mengedukasi kita, memberikan dampak positif, itu biasanya waktu kita terbuang ya nggak sih Kak? Kayak habis gitu ya, habis gitu Kak, kayak kok tahu-tahu udah buka puasa aja gitu kan. Jadi kayak ya gitu-gitu aja, kayak kurang tantangan lah seperti itu ya. Kalau bisa untuk Sobat Cisat di rumah, yuk kita jadikan hari-hari Ramadan kita lakukan hal-hal positif bermanfaat untuk
diri dan lingkungan kita. Pantesan kalau begadang besoknya jadi malas ngapa-ngapain. Betul banget masih Kak. ibadah. Betul banget. Selain soal waktu, rasa malas juga sering muncul pas puasa. Kadang puasa malah dijadiin alasan buat nunda hal-hal, termasuk ibadah. Menurut Bapak, rasa malas ini wajar nggak sih buat remaja? Kalau rasa malas di bulan Ramadan ya Kak, itu memang hampir setiap orang kan ada aja ya ngerasa gitu kayak malah capek, mager gitu kan, seperti itu. Cuman malas ini kita nggak boleh pelihara, maksudnya kita kita kontrol nih supaya malasnya ini tidak kelamaan lah, bahasanya kayak gitu Kak, supaya malasnya menjadi semangat dan semangatnya menjadi konsisten dalam hal kebaikan dan yang nantinya bernilai pahala untuk kita di bulan suci ini gitu Kak. Ya, berarti capek tuh boleh tapi jangan Betul kita dong. berlebihan ya. Betul. Terus nih ya Pak, kan biasanya juga remaja tuh sering banget main HP kayak yang tadi saya tanyain. Terus seberapa besar sih Pak pengaruh HP ke dalam puasa dan ibadah? Aduh, bicara HP ya untuk sobat Cisat di rumah dan kakak semua nih. Aduh, emang HP zaman ini itu luar biasa ya, memberikan dampak yang jauh lebih negatif sih menurut Bapak ya. Karena memang banyak dari remaja kita justru kehilangan sosok ya, kehilangan teman, kehilangan lingkungan dari HP itu sendiri. Sehingga HP itu seringkali membuat kita lepas kontrol ya kayak Iya. aku tahu-tahu ngelakuin hal yang kita sendiri memang niatnya nggak ngelakuin, tapi karena pengaruh HP kita ngelakuin hal buruk itu gitu loh. Ya kalau bisa untuk sobat Cisat di rumah, yuk sama-sama kita atur waktu aja paling kayak manage waktu supaya mana nih waktu untuk main HP, untuk untuk diskusi, untuk istirahat, untuk sholat dan lain sebagainya sih Kak. Pinter-pinter kita aja di rumah masing-masing gitu. Ya sih, niatnya sebentar doang, tapi kok tahu-tahu udah lama banget. Iya betul. Kadang kita ngerasa Ramadan masih lama, jadi suka santai dulu. Padahal Ramadan cuma datang setahun sekali ya Pak. Betul banget Kak. Iya Pak, kalau dipikir-pikir sayang banget ya Ramadannya kalau cuma dibuat main HP atau begadang atau ngelakuin hal yang nggak berguna. Menurut Bapak, langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja biar bisa ngatur diri selama puasa? Ya, sobat Cisat di rumah, bahwasanya para ulama kita dahulu itu mengajarkan bagaimana Ramadan ini itu menjadi Ramadan terbaik Kak. Kan kita nggak mau dong Ramadan itu berlalu sia-sia, benar nggak sih Kak? Iya Misalkan benar. gitu-gitu aja nih, misalkan tarawihnya bolong-bolong mulu tiap tahun kan nggak mungkin ya, puasanya kadang puasa kadang enggak kan nggak mungkin ya Kak ya. Iya. Maka di sini para ulama mengajarkan kepada kita untuk yang pertama selalu meluruskan niat Kak. Jadi ibadah kita di bulan Ramadan itu niatnya apa sih Kak? Apa karena memang pengen dikata orang rajin ibadah, apa-apa kan nggak mungkin ya. Maka niat yang pertama adalah luruskan niat ibadah kita, amal kita di Ramadan ini mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana Pak setelah niat nih? Maka yang kedua adalah lakukan sesuatu kebaikan dari hal kecil Kak. Gimana sih Pak, ribet ya begini begitu? Kita mulai dari hal kecil. Contoh apa misalnya? Misalnya menasihati teman. Misalkan nih, maaf nih teman udah niat nih mau buka puasa di siang hari. Yuk kita ingatkan, jangan buka siang hari. Sayang, udah dari sahur capek gitu kan. Siangnya batal, sayang pahalanya. Yang ketiga apa Kak? Yang ketiga adalah konsisten dan istiqomah. Kalau hari ini kita konsisten puasa, tarawih, sedekah, ngaji, hataman, yuk kita konsistenkan amal dan ibadah tersebut sampai akhir Ramadan kita. Begitu Kak? Ini kelihatannya simpel, tapi kalau dijalanin konsisten kayaknya ngaruh banget ya. Pasti banget Kak. Berarti nggak harus langsung berubah total ya Pak? Ya dong pastinya, karena setiap kita butuh waktu ya kayak untuk waktu merubah dari hal-hal yang mungkin negatif menjadi hal positif. Maka caranya bagaimana Kak? Caranya adalah mulai dari hal-hal kecil tadi, kemudian perlahan, pelan-pelan tapi pasti, insya Allah kita akan terbiasa dengan hal-hal yang menurut kita berat mungkin ya Kak di bulan Ramadan. Kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan perlahan menjadi hal-hal yang ringan kita lakukan. Gitu sih Kak. Oke, ini penting banget sih. Nggak usah langsung muluk-muluk, yang penting jalanin aja dulu ya Pak ya. Betul banget Kak. Betul. Jadi dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan kalau puasa itu nggak harus nahan lapar dan haus doang, tapi juga latihan buat ngatur diri. Ngatur waktu, ngatur kebiasaan, dan ngatur diri Betul dari banget. rasa malas atau distract HP. Perubahan nggak harus langsung besar ya Pak ya. Tadi mulai dari kecil-kecilan dulu, tapi konsisten. Betul banget Kak. Oh ya,
Kak Fiera sama Kak Naswa, boleh nggak kita kasih semacam penyemangat untuk sobat di rumah? Boleh ya? Ya boleh Pak, Ini boleh untuk banget Pak. sobat Cisat di rumah, yuk ini kan bentar lagi kita mau selesai Ramadan ya. Ya. Gimana caranya supaya ibadah amal kita konsisten nih? Gimana caranya nih? Yuk sama-sama kita kembalikan Ramadan ini niatnya supaya Ramadan terbaik kita. Ya. Terus ketika kita melakukan amal, ibadah, itu jangan sampai ibadah itu kendor nih Kak di pertengahan. Awalnya kita semangat, pertengahan semangat, akhirnya pun harus semangat. Ya. Begitu Kak. Dan yang penting jangan nyerah kalau sempat bolong. Yang penting Betul mau banget. balik dan terus berusaha. Betul banget. Terima Terima kasih kasih. banyak Bapak atas sharing yang bermanfaat banget hari ini. Betul banget Kak. Sama-sama. Oh ya, satu lagi, Bapak mau pesan untuk sobat Cisat di rumah. Jadi ada salah satu kabar dari baginda Nabi SAW tentang ciri-ciri orang yang beruntung dan orang yang rugi nih Kak. Hati-hati untuk sobat Cisat di rumah. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah kabar kepada kita. Barang siapa seseorang yang hari ini amalnya lebih baik dibanding hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung Kak. Tapi kalau hari ini amalnya, kebaikannya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang rugi Kak. Gitu. Semoga obrolan hari ini bisa jadi Amin, pengingat dan motivasi buat teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kita penuh berkah. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.